jaringan ada tapi mereka nggak masang ledeng. Nah, mereka terdampak ya datang ke pengolahan kami bisa. Nah, kalau kemaraunya berlanjut, apakah air itu bisa kering? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kali ini bersama kami podcast PWI Kabupaten Musi Banyuasin bersama saya host Kurnaidi selaku ketua PWI Kabupaten Musi Banyuasin. Dan pagi menjelang siang ini kita akan berbincang-bincang seputar air bersih. Di sini hadir narasumber kita tidak asing lagi, langsung di RUT PDAM Tirta Randi, Pak Ajemi. Selamat pagi Pak Ajemi menjelang siang. Siap. Pak Ajemi, 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang seputaran air bersih. Dan seperti yang kita rasakan selama 1 bulan, Pak. Iya, betul. Selama 1 bulan ini kita dilanda kemarau. Bahkan dengan tema kita pagi hari ini, dampak kemarau, masyarakat kekurangan air bersih. Sepakat, Pak? Betul, Pak. Oke, Pak. Pak Jimmy, selama musim kemarau 1 bulan ini, itu bagaimana kesediaan air bersih kita? Dan kemudian apa ada kendala, Pak, dalam pengelolaan sistem air bersih tersebut? Dan juga apakah ada keluhan dari para konsumen, Pak, selama musim kemarau selama 1 bulan ini, Pak? Baiklah, Pak. Terima kasih, Pak. Semuanya atas undangan Pak Ketua PWI kita ini. Iya. Jadi memang kita dalam 1 bulan ini tidak mengalami hujan. Memang terakhir minggu kemarin ada hujan sebentar. Jadi saat ini Perumda Air Minum Tirta Randi untuk pelayanan ke masyarakat. Kalau untuk pelanggan kita, Pak, alhamdulillah masih bisa berjalan normal. Untuk pelanggan, Pak, ya. Tapi kan kita tidak lagi berbicara dengan pelanggan, Pak, kondisi saat ini. Karena masyarakat terdampak juga, Pak. Jadi untuk air baku kita yang jadi awal proses air bersih, alhamdulillah walaupun terjadi surut di Sungai Musi, Bongen istilahnya, Pak. Kita masih bisa tetap operasi. Iya, kedangkalan sungai. Masih tetap operasi karena kita sistemnya sistem ponton. Jadi bisa digeser. Bisa digeser karena ada pontonnya. Ya, ada ponton bisa digeser. Kalau menurut terus terus. Nah, untuk pelayanan di sungai, jadi ada Sungai Musi, ada Sungai Batanghari Lekong, ada Sungai Lalan, ada juga Sungai Ardawa, Sungai Lilin itu. Memang dampak dari kemarau ini ada kekurangan debit lah. Jadi dengan kondisi kemarau ini juga konsumsi masyarakat semakin meningkat, otomatis itu, Pak. Jadi seluruh operasi kami sudah instruksikan kawan-kawan untuk maksimal, Pak. Jadi maksimal. Nah, adapun kendala. Nah, ini ada kendala di musim kemarau ini. Untuk air baku kita yang bukan bersumber air sungai, yang dari embung, Pak. Embung atau danau, atau lebah atau rawa bahasanya itu, Pak. Nah, saat ini terdampak mengalami penurunan debit, malah cenderung ke arah kering. Kalau seandainya dalam 1 minggu ke depan juga tidak hujan misalnya, Pak, ya, mungkin sudah terdampak yang tidak operasi. Tapi tidak operasi pengiriman posisinya, Pak. Jadi itu ada di 4 kecamatan kita ayam. Pak, kalau untuk proses, Pak, bahan baku kita untuk proses untuk
Tidak terlalu bermasalah Pak. Jadi airnya masih tetap, malah cenderung kalau Sungai Musi cenderung lebih mudah karena agak lebih bening ya, lebih ini Pak, lebih jernih, lebih mudah Pak. Tapi kalau di Sungai Batanghari Leko atau Sungai Lalan Adraus itu agak penambahan soda dan kapuri seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah Kalau keluhan konsumen sampai sejauh ini masih ada juga Pak. Jadi keluhan konsumen yang pertama ya karena tadi kebutuhan mereka meningkat, kadang-kadang daerah ujung pelayanan itu dapatnya sedikit, seperti itu Pak. Terus kekeruhan pada saat perbaikan ada juga. Jadi kalau keluhan itu setiap hari Pak, kami ada poskonya memang. Menangani. Ada posko penanganan Iya. sekarang. Oh iya, luar biasa itu Pak. Pak Jemi, dari 15 kecamatan ini kan tidak semuanya yang dapat disalurkan Pak ya, dapat disalurkan dengan air sungai maksud kita. Kan tidak terjangkau dengan sungai, kan ada beberapa desa, ada beberapa kecamatan maksud kami. Dan kemudian menurut informasi ini Pak, informasi yang kami dapatkan. Nah, selain Bapak tadi menyinggung masa embung-embung yang sudah dibangun, yang ada sekarang, itu kan ada juga terdapat rawa-rawa, termasuk lebah atau apa namanya tuh kolam-kolam ya, yang kita anggap airnya bisa kita manfaatkan. Nah, itu kan bisa kita manfaatkan Pak sekarang. Dan kemudian pemerintah desa itu kemarin itu sudah membangun embun-embun itu tadi Pak sama pemerintah daerah gitu. Ada berapa embung Pak yang bisa kita manfaatkan itu? Kalau yang kita pakai rata-rata embung atau lebak atau dam istilah itu Pak, yang besar-besar Pak yang kita ambil Pak. Jadi kapasitasnya besar. Itu pun walaupun dia besar, masih juga kalau kemarauannya panjang masih juga berdampak kekeringan seperti itu Pak. Jadi memang itu kebanyakan di 4 kecamatan kita tuh Pak, di Kecamatan Sungai Keru, Kecamatan Jirajaya, Plakat Tinggi, dan tuh ada di Lokajaya, salah satu di Kecamatan Ruang. Ini kalau Lokajaya dalam seminggu ini tidak hujan, mungkin kita pengiriman mungkin Pak. Seandainya nggak hujan. Seandainya nggak hujan, ya kita doakan mudah-mudahan hujan Pak. Terus kendala kita Pak, kendala kita di air-air yang kena berbeda kan dengan air Sungai Musi itu Pak. Itu sisi pengelolaannya Pak agak meninggi tidak maksud kita, biaya atau kos ya Pak? Kosnya? Kalau untuk air baku itu otomatis Pak, dia menambah biaya. Biasanya kita pemakaian sodanya standar, karena perubahan air baku otomatis menambah. Terus kami juga di daerah-daerah yang air bakunya sangat keruh, kami tambahkan katalis polimer Pak untuk memberatkan plok itu. Jadi otomatis menambah untuk mendapatkan air yang lebih sesuai standar kesehatan Pak. Pak Jemi, kalau fasilitas kita Pak atau sarana kita ya untuk melakukan penyaluran itu Pak apa-apa saja Pak? Nah, karena tidak semuanya kan yang dapat disalurkan melalui pipa Pak. Itu apa-apa saja Pak sarana kita di pos terpadu maksudnya itu tadi Pak? Kalau kita juga Pak ada selain pelayanan lewat langsung melalui pipa, kita juga ada pelayanan melalui mobil tangki. Nah ini tempat daerah terdampak malah kita sudah mensediakan titik-titik tertentu. Seperti kemarin kami sudah menempatkan 1 mobil tangki kami di Kecamatan Plakat Tinggi, 1 mobil tangki juga di Tunggal Jaya untuk melayani masyarakat terdampak. Jadi kami ini pada saat ini sesuai dengan instruksi Pak Bupati, kita ini siap siaga untuk daerah terdampak. Jadi bukan kami sendiri Pak, karena armada kami juga sedikit. Sedikit Pak armada kami Pak. Jadi kita ada 4. Ada 4 armada. Jadi kita minta bantuan teman-teman BPBD, Damkar untuk membantu Pak. Sudah terbentuk tim? Sudah. Kita ada posko Pak. Jadi itu kecamatan dan ini desa-desa itu dilibat Pak, atau sampai kecamatan saja? Jadi secara ini Pak, secara SOP-nya lah itu. Jadi dari pihak desa kan mendata daerah-daerah terdampak masing-masing. Terus mereka melaporkan ke pihak kecamatan. Dari pihak kecamatan melapor ke posko ke kita ya tuh kan. Jadi dari sana dilakukan tanggap daruratnya Pak, seperti itu Pak. Pak Haji ini kemarin kan sudah ada turun hujan tuh
Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah, sudah ada turun hujan, maksudnya hujannya kondisi sekarang itu bagaimana Pak? Apakah apa namanya tuh dengan turun hujan tadi itu apa kondisi kita sudah stabil seperti biasa atau bagaimana Pak? Kalau hujan kemarin tuh saya monitor ke PDM kita. Alhamdulillah dampak hujan kemarin di Kecamatan Sungai Kero Plakat Tinggi menambah air baku kita. Oh iya. Tapi kalau daerah Keluang itu hujannya sebentar Pak. Waktu kita sini lebat kemarin Pak, itu sedikit sekali. Tapi masih belum stabil Pak ya? Masih belum stabil. Kalau sudah rutin, ya. misalnya seminggu sekali ya mudah-mudahan Pak. Terus embung ini tadi Pak? Siapa? Kan bahasa caranya embung ini tadi Pak. Kalau terus berkesinambungan kemarau itu embung itu bagaimana Pak? Bisa kering atau macam mana Pak? Jadi Pak, kami juga sudah melakukan alternatif. Jadi alternatif untuk menambah air baku tadi Pak. Jadi kami sudah memanggil tim ahli teknisi geolistrik Pak. Jadi dalam hal ini untuk menyelidiki sumber air bawah tanah kita. Mbak, maksud kami Pak, embung Pak. Embung itu tadi Pak. Embung itu tadi tuh kalau kemaraunya berlanjut, apakah air itu bisa kering? Kalau ya betul Pak, bisa terjadi kering. Jadi berarti, pernah terjadi kering. Berarti embung itu Pak perlu direnovasi Pak. Betul. Perlu sangat perlu betul. Jadi itu juga kami sudah koordinasikan Pak dengan pihak kecamatan, dengan PUPR untuk lakukan pengerukan Pak. Dan kemudian langkah-langkah kita ke depan ini tadi Pak, langkah-langkah kita ke depan ya untuk mengantisipasi hal ini seperti apa mendeteksi adanya sumber air itu bagaimana Pak? Program kita ke depan. Jadi jangka panjang ini Pak. Jadi dengan berdampaknya ini kan terakhir kita kemarau tuh ada kemarau panjang tahun berapa itu Pak? Nah itu jadi kita lakukan pengerukan setelah dari kemarau panjang dulu. Oh iya. Nah alhamdulillah tidak ada kendala sampai masuk tahun ini. Nah jadi setelah pengerukan secara pakai alat di situ Pak, kami juga usahakan untuk jadi program kita ke depan kita deteksi dini dulu Pak, masalah deteksi air bersih di dalam tanah. Jadi kedalaman tanah itu kita dengan alat geolistrik namanya Pak. Nah mudah-mudahan kita dapat air di bawah tanah tadi Pak dengan kondisi mencukupi untuk yang daerah pelayanan embung tadi Pak. Sumur bor Pak ya? Iya, nanti larinya ke sumur bor. Tapi sumur bor untuk kalau PDAM Pak kapasitasnya yang besar. Nah, kapasitas yang besar berarti dengan adanya sumur bor dengan kapasitas yang besar, berarti kita juga menyiapkan pompa di situ Pak. Pasti Pak. Pasti ya, pompa untuk sarana kita mendorong ke konsumen kita tadi. Jadi biar tidak ketergantungan dengan alam Pak. Jadi setelah kita lakukan pengerukan, kita juga nanti programkan untuk pembuatan sumur bor skala besar. Ya baik Pak Ajemi. Dan terus Pak, harapan kita ke depan itu bagaimana Pak? Harapan itu. Ya sesuai dari tugas pokok dan fungsi kami Pak. Harapan kami seluruh masyarakat Musi Banyuasin bisa dilayani oleh PDAM Pak. Alhamdulillah. Gitu Pak. Tinggal dengan bantuan dari pemerintah kabupaten, alhamdulillah Pak Bupati kita sangat support sekali mendukung kita Pak. Ya? Betul. Dan pada masyarakat harapan kami mempergunakan air sebijaknya Pak, karena hemat air untuk masyarakat pelanggan kita yang lainnya. Jadi mereka mendapat sama rata, jangan sampai mereka boros buang airnya ke sumur. Oh iya. Jadi di tempat lainnya nggak dapat, kurang lebih itu Pak. Jadi harapan kita tahun ke depan Pak ya, dengan program sumur bor, jadi kita berarti tidak ketergantungan dengan alam, masyarakat itu bisa menambahkan air bersih seperti yang kita harapkan. Jadi untuk daerah-daerah yang bersumber air baku embung tadi, kalau bisa jadi ada tambahan air bakunya dari sumur bor itu Pak. Oh iya Pak Azmi. Siapa? Dengan adanya bincang-bincang kita di pagi hari ini menjelang siang, ini sepertinya kedepannya konsumen itu akan bertambah banyak. Itu kalau sekarang itu konsumen
PDAM sendiri itu berapa banyak? Kalau pelanggan PDAM kita sudah 46.000 Pak. Banyak sekali. Satu Musi Banyuasin Pak. Itu se-Kabupaten Musi Ya, Banyuasin. tapi pelanggan kita kalau kita klasifikasikan ada sekitar 80% rumah tangga Pak. Masa besar masyarakat rumah tangga kebanyakan. Rumah tangga, Pak. rumah tangga. Jadi memang kita saat ini memang masih posisinya sosial oriented Pak, belum ke arah bisnis oriented. Jadi karena pelanggan kita tadi banyak banyak rumah tangga. Ya berarti sudah banyak kan rumah tangga. Jadi banyak. warga-warga ini baik Betul. di desa-desa, pelosok-pelosok di Betul. daerah lainnya sudah mengkonsumsi air bersih, air Betul. PDAM dari Betul. PAM kita Pak ya. Oke Pak Armi, sebagai kesan-pesan kita Pak atau himbauan kita terhadap masyarakat pertama konsumen kita dan masyarakat luas Kabupaten Musi Banyuasin apa Pak? Himbauan kita Pak. Ya kepada pelanggan PDAM khususnya karena PDAM kita sudah mandiri, kami harapkan masyarakat yang PDAM-nya yaitu khususnya pelanggan tadi untuk membayar air tepat waktu. Karena kami juga ada biaya operasional dan lainnya. Dan kepada masyarakat di luar pelanggan PDAM yang terdampak saat ini, kami membuka diri seluruh unit-unit pengolahan kami. Silakan datang ke PDAM kami, bawa dirijen untuk mengambil air itu gratis. Tidak gratis pungut, kita pungut. jadi gratis itu warga gratis. Posisi saat kemarau ini Pak, kita tidak lagi cerita lagi pelanggan Pak. Tidak memikir untung lagi Pak. Jadi masyarakat kita pada umumnya kan ada yang jaringan ada tapi mereka nggak masang ledeng. Nah, mereka terdampak ya datang ke pengolahan kami bisa dengan dirijen mengambil airnya Pak. Sama seperti di posko kami dari pihak desa, pihak kecamatan sesuai dengan surat untuk mengambil air di seluruh unit kami tidak ada masalah Pak. Jadi ya kita bergotong royong sama-sama Pak. Untuk menindaklanjuti kemarau. Tapi takutnya ini panjang Pak. Ini baru awal. Takutnya itu sempat 1 bulan aja sudah begini Pak. Bagaimana kalau ditambah lagi? Pak. Tapi insya Allah. Ya kita berdoa Pak. Insya Allah kita sama-sama berdoa semoga kemarau ini berlalu kan. Amin Pak. Betul Pak. Itu ya, kita. Kemudian itu masyarakat ya. Ini pelanggan kita diharapkan agar menggunakan air itu. Menggunakan air itu yang kira-kira untuk keperluan saja Pak. Seperti nyuci mobil kan tempatnya nyuci mobil kan. Betul Pak. Nyuci motor begitu. Karena posisi kemarau ini masyarakat itu semakin tinggi konsumsinya Pak. Iya. Nah, jadi harapan kita kepada masyarakat ya karena untuk menjaga keseimbangan air kita biar dapat merata Pak. Oke Pak Haji, terima kasih atas dialog kita pada pagi menjelang siang ini. Insya Allah kita ke depan kita ketemu lagi di podcast PWI dan kemudian mohon doanya supaya podcast PWI tetap mantap jaya begitu. Karena PWI Muba bersatu Pak, jadi semuanya bersatu. Nah begitu harapan kita. Oke Pak Haji, terima kasih. Dan sampai jumpa lagi bersama kami di podcast PWI Kabupaten Musi Banyuasin dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.